Halo semuanya, pernah gak sih kamu perhatiin kenapa riak air bisa jalan ke pinggir kolam? Atau pernah gak kamu lihat juga kenapa ombak bisa beda-beda kecepatannya? Nah, atau juga kenapa wifi bisa tiba-tiba lambat padahal di ruang tengah lancar-lancar aja? Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa gelombang bisa tiba-tiba cepat atau tiba-tiba lambat dan apa yang sebenarnya paling ngaruh ke kecepatannya. Check it out. Coba kamu bayangin, kamu lagi nonton bola di suatu stadion. Terus, supporter-supporter di stadion itu bikin sebuah wave atau gelombang. Orang-orangnya berdiri satu-satu, terus duduk lagi. Orangnya diam di tempat, tapi gelombang itu bisa jalan keliling satu stadion. Nah, gelombang itu kayak gitu. Bukan bendanya yang pindah, tapi pola gerakannya yang jalan dari satu titik ke titik yang lain. Di fisika, kita sebut kecepatan gerakan pola itu sebagai kecepatan fase. Oke, sekarang kita akan melakukan eksperimen secara langsung di mana sebuah gelombang merambat pada sebuah tali yang akan dilakukan oleh kedua teman saya. Untuk yang pertama, kita coba ubah frekuensi alias seberapa sering talinya digetarkan. Kalau teman aku getarkan secara pelan, rambat gelombang dari titik 1 ke titik 2 mungkin kecepatannya sekitar 0,5 detik. Lalu sekarang kita coba naikkan frekuensinya. Teman aku akan mencoba menggetarkannya secara cepat. Kecepatannya tetap 0,5 detik. Artinya, seringnya kamu goyangkan tali itu cuman bikin jumlah gelombangnya makin banyak dalam satu waktu. Tapi kecepatan rambatnya tetap sama. Sama kayak orang tepuk tangan atau mau cepat atau lambat, suara tepuknya tetap jalan di udara dengan kecepatan suara yang sama. Oke, lanjut. Kalau tadi frekuensi, sekarang amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu ukuran jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang. Atau kalau secara visual dapat dilihat. Tapi apakah itu berpengaruh terhadap kecepatan gelombang? Sama-sama enggak. Analoginya gini. Ketika kamu berada di stasiun bola, kamu mau angkat tangan sampai kepala atau setinggi-tingginya, kecepatan sebuah wave di stadion itu tetap bergantung pada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Bukan bergantung kepada seberapa tinggi kamu mengangkat tangan. Nah, baru deh sekarang kita lihat faktor yang berpengaruh, yaitu medium. Kalau gelombangnya lewat tali yang tegang dan ringan, dia jalannya jauh lebih cepat dong, dibandingkan dengan tali yang berat dan sangat kendur. Untuk itu ada rumusan sendiri di fisika, yaitu dari sini ya teman-teman. Selanjutnya, untuk yang kedua, semakin kencang dan ringan talinya, maka semakin cepat gelombangnya bisa jalan. Tapi kalau talinya berat dan kendur ya lambat dong jalannya. Oke, kita masuk ke analogi selanjutnya, yaitu kalau teman-teman main bola, ketika masing bola di lapangan, kalau lapangannya licin dan ringan, bolanya bisa cepat dong. Selanjutnya, tapi kalau lapangannya berumput tinggi, berat bolanya, bakal pelan juga bolanya. Nah, medium itu kayak kondisi lapangan tadi teman-teman. Nah, di fisika, gerakan gelombang tali itu dapat ditulis seperti ini. Tapi yang nentuin cepat enggaknya gelombang berjalan itu bukan cuma angka di rumus, tapi bagaimana mediumnya merespon sebuah gangguan. Medium itu bisa tegang, berat, atau elastis. Nah, itu yang bikin kecepatannya beda. Oke, setelah tadi dijelaskan oleh teman-teman saya, selanjutnya dampak gelombang yang bisa kita temui di mana-mana itu ada banyak. Seperti yang pertama, yang video. Di video tersebut ada fiber optik. Nah, di fiber optik itu ada cahaya jalan di sekitar kecepatannya 200.000 km per second. Karena ketahanan kaca yang relatif tebal, di vakum itu bisa lebih cepat cahayanya. Karena cahaya itu kecepatannya itu lebih cepat daripada ketahanan dari vakum tersebut. Selanjutnya di video yang kedua, ada ombak di laut dalam lebih cepat dibandingkan di pantai yang dangkal. Karena di dasar laut itu ngerepotin banget gelombangnya, karena di situ banyak karang, banyak hewan, dan yang lain-lain. Dan yang video terakhir, sinyal radio itu gampang menyebar di lapangan terbuka seperti ini. Nah, tetapi kalau
masuk ke dalam hutan yang banyak pohon, banyak yang lain-lain lah intinya, itu bakal menyerap dan memantulkan gelombangnya. Jadi suara dari radio tersebut tuh bakal terpantulkan. Oke, setelah itu ada kesimpulan. Nah, buat kesimpulannya itu, gelombang itu tidak berpengaruh oleh kecepatan fase, amplitudo, dan frekuensi. Tetapi, gelombang itu berpengaruh oleh medium. Karena cepat rabat medium itu dipengaruhi oleh medium yang merabatnya. Setelah semua pembahasan tadi yang dijelaskan oleh saya dan teman-teman, dapat disimpulkan, gelombang itu tidak berpengaruh oleh kecepatan fase, amplitudo, dan frekuensi. Tetapi, gelombang itu berpengaruh oleh medium. Karena medium tersebut memiliki cepat rabat gelombang yang dipengaruhi oleh medium yang merabatnya. Kalau kamu suka eksperimen kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ditulis juga kolom komentar, gelombang apa lagi yang pengen kita cobain. Sampai ketemu di next video, bye-bye.